Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani, NIM L0211911047, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, salah satu peserta mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Langsung saja masuk pada materi, yaitu metode rehabilitasi terumbu karang. Dimulai dengan latar belakang. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya, terutama suhu, salinitas, sedimentasi, eutrofikasi, dan memerlukan kualitas perairan yang alami. Demikian halnya dengan perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global yang telah melanda perairan tropis pada tahun 1998 yang telah menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching, yang diikuti dengan kematian massal yang mencapai 90-95%. Selama peristiwa pemutihan tersebut, rata-rata suhu permukaan air di perairan Indonesia adalah 2-3 derajat Celcius di atas suhu normal. Terumbu karang yang sudah dalam kondisi rusak parah membutuhkan waktu yang lama untuk dapat kembali pulih karena laju pertumbuhan terumbu karang yang lambat. Untuk mempercepat pertumbuhan terumbu karang diperlukan intervensi manusia, misalnya dengan melakukan transplantasi karang pada daerah yang mengalami kerusakan. Fungsi dan manfaat terumbu karang. Secara ekologis, fungsinya yaitu sebagai penyedia pangan melalui perikanan perairan karang, pelindung pantai sebagai pemecah ombak, tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota laut, dan bahan baku obat-obatan. Secara ekonomi, memiliki manfaat yaitu sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir melalui perikanan karang, sebagai spot penyelaman wisata bahari, dan sebagai karang hias untuk kebutuhan akuarium laut. Penyebab kerusakan terumbu karang yang pertama, pemakaian alat tangkap yang merusak seperti pengoboman, peningkatan pencemaran seperti dari aktivitas manusia, dan pemanasan global yang memicu pemutihan karang yang diikuti penyakit dan hama karang. Sekitar 20% terumbu karang di dunia telah hancur total dan tidak terlihat adanya peluang untuk pulih dalam waktu dekat. 24% terumbu karang berstatus mengalami resiko kehancuran, dan sebanyak 26% terumbu karang terancam dalam waktu jangka panjang. Metode rehabilitasi terumbu karang. Pertama, transplantasi terumbu karang. Transplantasi karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencangkokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Pemilihan metode transplantasi karang sebaiknya mempertimbangkan cara yang relatif mudah dan tingkat efisiennya tinggi, sehingga lebih efektif dalam proses pembuatan dan aplikasinya. Beberapa metode transplantasi karang yang umum digunakan antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu metode patok. Metode patok merupakan metode transplantasi dengan menggunakan patok kayu tahan air atau besi yang dicat anti karat kemudian ditancapkan di dasar perairan. Yang kedua yaitu metode jaring. Metode jaring merupakan metode transplantasi dengan menggunakan jaring atau tali ris yang berukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu metode jaring dan substrat. Merupakan metode dengan menggunakan jaring yang dilengkapi dengan substrat terbuat dari semen, keramik, atau gerabah dengan ukuran 10x10 cm. Yang selanjutnya yaitu metode jaring dan rangka, yang merupakan metode transplantasi dengan menggunakan rangka besi anti karat berukuran 100x80 cm dengan ujung-ujungnya terdapat kaki masing-masing sepanjang 10 cm. Pada bagian atas ditutupi oleh jaring. Yang terakhir yaitu metode jaring, rangka, dan substrat. Merupakan metode transplantasi berupa perpaduan antara metode jaring dengan substrat. Diameter substrat lebih kurang 10 cm dengan tebal 2 cm dan panjang patok 5-10 cm. Metode yang kedua yaitu metode biorok. Biorok merupakan teknik terumbu karang buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka koko yang dialiri oleh arus listrik bertegangan rendah. Teknologi ini memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda, sehingga menyebabkan mineral terlarut dalam air laut membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Mineral yang mengendap adalah kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Kedua mineral ini penting karena merupakan struktur dasar dari terumbu karang. Karena pengakresian mineral yang terjadi secara cepat, bibit terumbu karang yang ditanamkan ke struktur biorok dapat tumbuh dengan cepat.
Pertumbuhan karang dengan metode ini terbukti 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan alami. Selain merangsang keanekaragaman hayati, struktur biorok juga memerangi erosi. Dan seiring waktu, biorok juga menjadi atraksi bagi para wisatawan. Struktur biorok di bawah laut dibuat menyerupai hewan dan benda-benda yang menarik sehingga para penyelam dan snorkeler kini bisa melihat ukiran di bawah laut yang terdiri dari ikan pari, lumba-lumba, gurita, ular, bulan, miniatur kapal, pinisi, dan bahkan komodo. Saat ini ada lebih dari 20 proyek biorok di seluruh dunia. Namun yang terbesar dan paling inovatif ada di Indonesia. Kini dilakukan pengembangan biorok dengan menggunakan sumber listrik dari energi alternatif seperti yang dilakukan di Pemuteran Bali. Itulah tadi presentasi dari saya. Berikut saya lampirkan daftar pustaka. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.